Polda Metro Jaya bergerak merespons laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan komika Panji Pragiwaksono dalam pertunjukan stand-up komedi bertajuk Mensrea. Polisi mulai melakukan analisis terhadap sejumlah barang bukti yang dilampirkan pelapor. Polda Metro Jaya mulai menindaklanjuti laporan terhadap komika Panji Pragiwaksono terkait dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama melalui acara stand-up komedi berjudul Mensrea. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ronald Simanjuntak mengatakan, tim penyelidik akan menindaklanjuti pelaporan tersebut. Ronald juga meminta masyarakat memberi ruang kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan ini. Rangkaian penyelidikan akan dilakukan termasuk menganalisis barang bukti yang telah diberikan pelapor. Ya, tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam tanda kutip Mensrea. Ya. Jadi kedepannya penyidik akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik. Kami mohon kepada rekan-rekan media dan para seluruh masyarakat berikan waktu kepada rekan-rekan penyelidik untuk masalah proses penegakan hukumnya. Jadi kawan-kawan penyelidik pasti akan melakukan klarifikasi dan mengkombinkan nanti akan mengumpulkan alat bukti ya dari apa yang disampaikan oleh pelapor tentang terlapor untuk membuktikan apakah ada perbuatan pidana dari kegiatan yang bertajuk tanda kutip Mensrea tersebut. Sebelumnya, Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Pemuda Muhammadiyah resmi melaporkan Panji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya. Panji Pragiwaksono dituduh telah menimbulkan kegaduhan dan memecah belah bangsa. Materi stand-up komedi yang dibawakan Panji dalam acara Mensrea dinilai telah menimbulkan keresahan bagi anak muda dari kelompok Nahdliyin dan juga Muhammadiyah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Andri Setiawan, Oki Mahendra, Anyus melaporkan. Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menegaskan pelapor Panji tidak terafiliasi dengan kedua ormas Islam tersebut. Laporan terhadap Panji Pragiwaksono dilakukan oleh pihak yang mencatut nama NU dan Muhammadiyah. Panggung komedi tanah air menjadi sorotan usai materi dalam tayangan bertajuk Mensrea komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi. Materi yang disampaikan Panji dianggap bermuatan fitnah dan memicu kegaduhan tanah air. Akibatnya, kelompok yang mengatasnamakan sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah melaporkan Panji ke polisi. Kami melaporkan bahwa ada kasus menurut kami beliau merendahkan, memfitnah dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah begitu. Belakangan diketahui bahwa pelapor Panji tidak terafiliasi oleh organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Melalui unggahan di media sosial, Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani PP Muhammadiyah menyebut tindakan atas nama Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah sikap resmi PP Muhammadiyah. Bantahan juga disampaikan oleh Ketua PBNU Ulil Absar Abdallah melalui kanal resmi NU Online. Ulil menyebut organisasi pelapor Panji Pragiwaksono bukan bagian dari PBNU. Ia menegaskan banyak kelompok yang mencatut nama PBNU untuk melakukan beragam aktivitas, termasuk aktivitas hukum. Ulil menyebut bahwa masyarakat butuh ruang humor dan menyayangkan jika komika dilaporkan akibat materi stand up-nya.
Pertunjukan stand-up komedi mensrea Panji Pragiwaksono viral di media sosial usai tayang di sebuah platform layanan streaming berbasis langganan. Sebelumnya, mensrea sudah lebih dulu hadir dalam tur 10 kota di Indonesia sepanjang tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kaisang Pangarep mengisyaratkan masuknya Presiden ke-7 sekaligus ayahnya Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina DPP PSI. Isyarat tersebut disebutkan Kaisang pada penutupan Rakerwil PSI Jawa Timur. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengisyaratkan masuknya Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina DPP PSI. Hal tersebut tersirat saat Kaisang memberikan arahan di hadapan para pengurus dan kader PSI Jawa Timur di Surabaya. Kaisang menyebut jajaran PSI daerah harus memperkuat struktur kepengurusan, dan setelah itu Ketua Dewan Pembina yang dirahasiakan namanya tersebut akan muncul. Dari Ketua Dewan Pembina kita ini fokus untuk struktur, udah nggak usah mikir yang lain-lain dulu. Kita fokus perbaiki struktur, kita benahi, kita selalu evaluasi supaya roda organisasinya bisa terus bergerak. Nanti kalau sudah komplit, beliau akan muncul dengan sendirinya. Kalau sekarang kan masih ngumpet-ngumpet, walaupun nggak ngumpet-ngumpet juga ketahuan juga. Cuma nanti biar secara resmi. Kaisang menambahkan nantinya setelah diumumkan nama Ketua Dewan Pembina yang akan menjadi tokoh sentral PSI, elektabilitas PSI diharapkan akan semakin kuat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Bayong, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat yang terdampak bencana di Provinsi Aceh. Bantuan logistik sebanyak 10 ton yang diberikan kepada korban banjir di Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, diharapkan dapat meringankan beban warga yang masih berjuang bangkit pasca bencana. Banjir bandang yang melanda Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, meninggalkan dampak besar bagi kehidupan warga. Sebagian pemukiman warga di Desa Bengkelang kini lenyap tak bersisa disapu banjir bandang. Malam Kamis tuh udah naik air. Kami ngungsi ke rumah Wawa. Habis itu mau pulang ke rumah, nggak ada lagi rumah, Pak. Habis itu suami sakit. Bawa suami pun sakit kan. Tapi mau gimana? Mau nasib kami kayak gitu, Pak. Habis itu surutnya, Pak, 3 hari baru surut. Di tengah upaya pemulihan tersebut, MNC Peduli hadir dengan menyalurkan bantuan logistik sebanyak 10 ton yang disambut antusias oleh warga yang turut membantu proses penurunan bantuan secara gotong royong. Ya, kami sebagai masyarakat Desa Bengkelang banyak-banyak mengucapkan terima kasih yang telah memberi kami ya berupa beras, tilam, ataupun ya susu untuk anak-anak. Sebagian ada air bersih. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada MNC Peduli. Tentu bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami untuk kelangsungan hidup kami ke depan. Selain membantu memenuhi kebutuhan warga, kehadiran tim MNC Peduli ke lokasi bencana juga diharapkan menumbuhkan semangat kebersamaan dan harapan di tengah masa pemulihan. MNC Peduli turun ke Aceh di Kabupaten Aceh Tamiang ini. Di sini MNC Peduli memberikan bantuan. Ada hampir 1.000 jiwa di sini yang terkena dampak daripada banjir bandang ya, Pak ya. Semoga apa yang diberikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Tamiang ini. MNC Peduli menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya kemanusiaan dan pemulihan di wilayah-wilayah terdampak bencana, khususnya di Aceh dan kawasan Sumatera lainnya. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan.